Kembali di dua sisi, saya ingin langsung ke Bang Patra. Bang Patra, ini kenapa pihak dari Pak Hasto ini mengajukan pra-peradilan? Karena tidak sah. Penetapan tersangka kan nggak sah. Saya ada cerita menarik, Pak. Mic-nya silakan, Bang. Oh ya. Sampai lupa. Saya ada cerita menarik, Pak ya. Penyidik katanya sudah senior, udah banyak pengalamannya. Saya tanya, Pak, pasal 5 Undang-Undang KPK itu asasnya apa sih? Nggak hafal, mungkin beliau ini juga nggak hafal 6 asas KPK ini. Apa, Pak? Ya kok ketawa? Apa? Anda jangan uji, udah silakan jawab. Ya itu yang saya bilang. Saya nggak mau diuji, silakan Anda jawab. Ya, itu yang saya bilang. Kadang penyidik ini dia lupa asas yang harus dia lakukan. Makanya karena lupa nggak populer perkaranya. Sekarang ini. Saya mau bilang, kepastian hukum. Mana kepastian hukumnya? Ya, orang sudah inkrah, dicari lagi siapa lagi nih. Yang kedua, keterbukaan. Transparan gak nih barang? Ya. Sampai sekarang hari ini nggak ada alasan tuh penyidik bilang kenapa belum ditangkap Harun Masiku. Udah 5 tahun, Pak. Makanya saya sering bilang tuh kalau belum ketangkap. Ada 2 cuman. Nggak ditangkap atau memang sengaja nggak ditangkap. Nggak ada keterbukaannya. Akuntabilitas nggak begini. Kusnadi nggak dipanggil sebagai saksi. Nggak ada apa-apa. Dibilang pakai masker, dipanggil Bapak. Saya namanya kalau Bapak bos dipanggil Bapak, jalan Pak. Oke. Iya kan? Kepentingan umum, masih banyak kepentingan umum yang banyak. Proporsionalitas, anggaran berapa dikeluarkan untuk perkara yang nilainya 200 juta. Dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Jadi yang saya mau bilang, kenapa nggak populer? Terbelah masyarakat dan bisa nggak percaya ini dan banyak katanya ada unsur-unsur politis di belakangnya karena memang tidak logis, tidak benar, tidak populer, Pak. Oke, jadi ini yang disampaikan oleh Bang Patra narasumber saya ini sudah cukup konkret begitu. Nah, saya minta lah kepada Bang Yudi. Selamatkan penyidik-penyidik Anda yang masih ada di dalam KPK itu saat ini karena itu sudah dibuka oleh secara gamblang nih. Ya itu kan pendapatnya Pak Patra. Kan belum tentu benar juga. Itu yang pertama. Artinya profesionalitas dari penyidik itu bukan pendapat saya, Pak. Sekarang giliran saya ngomong, Pak. Fakta yuridis. Ya, silakan. Fakta yuridis, ulang terus. Fakta yuridis di persidangan. Tidak ada saksi-saksi, alat bukti 184 KUHP dan juga keterangan maupun petunjuk yang menyatakan Pak Hasto terlibat, bukan Patra. Baik. Anda terjebak di masa lalu, sekarang udah ada bukti baru. Bukti baru dari mana? Romantisme masa lalu gitu. Apa yang dimaksud bukti baru? Kemudian apa yang dimaksud bukti baru? Sekarang giliran apa nih? Bukti baru adalah satu novum, satu bentuk di mana pada saat itu tidak tidak ada. Jadi penyidik yang ketika dia sudah menetapkan Pak Hasto sebagai tersangka, tentu dia sudah mempunyai alat bukti, itu yang pertama. Ya, kemudian yang kedua, bahwa penyidik saya lihat kan juga sudah profesional lah. Ya kan dalam melaksanakan tugasnya. Ketika mau diuji di pra-peradilan, ya saya pikir silakan. Ya kemudian tuduhan-tuduhan, saya malah lebih suka yang seperti sekarang, pra-peradilan gitu ya. Kenapa? Karena tuduhan-tuduhan kan nggak terbukti. Ya akhirnya sekarang bermain di ranah hukum. Tuduhan yang mana yang saya bilang tuduhan? Loh, enggak kan tuduhan-tuduhan politis, tuduhan-tuduhan dan sebagainya kan nggak terbukti. Akhirnya bukan saya tadi ya? Ya enggak lah. Ya kan nggak terbukti. Nah sekarang kan bermain di ranah pra-peradilan. Di situ kan nanti akan diuji apakah penetapan tersangka dari penyidik KPK itu benar atau tidak. Saya pikir pemohon punya berbagai macam argumentasi yang dibungkus sedemikian rupa. Tapi kan KPK juga punya hak untuk menjawab permohonannya. Baik Bang Yudi, tapi kan yang menarik dari tadi Bang Patra ini selalu ngomong tentang fakta yuridis atau ini percaya dengan karangan penyidik KPK. Nah Anda bolehlah silakan menjelaskan soal itu. Saya nggak percayalah penyidik itu mengarang gitu kan. Penyidik pasti punya dasarnya. Ya penyidik punya buktinya. Punya dokumennya. Bahkan keterangan bahkan penyidik KPK pun tidak akan mendasarkan kepada keterangan saksi saja. Sebab saksi pasti akan mencabut ketika misalnya ada tekanan, ketika nasi dia berubah, itu pasti. Jadi gitu ada kan. barang bukti ya? Pasti ada lain yang mendukung. Penyidik ini kan kredibel ya? Ya kredibel lah. Kan mereka bukan anak kemarin sore dalam penyidikan. Nggak mungkin ada rekayasa di KPK. Ketika pun misalnya ada perintah dari pimpinan, pasti penyidik tidak akan mau merekayasa bukti, tidak akan mau membuat keterangan palsu seperti itu. Jadi saya pikir ini udah clear and distinct lah. Bahwa dalam perkara Pak Harun Masiku entah perkara lain, Pak Yudi mungkin perkara lain mantap, di perkara lain oke, di perkara lain bagus.
Tapi yang saya bisa pastikan, dalam perkara yang melibatkan klien kami, Pak Hasto Kristianto, tidak logis, tidak benar, dan tidak populer. Jadi Anda mengatakan pra peradilan nanti akan membuktikan segalanya, begitu? Nanti kita main 21 Januari 2025. Tapi yakin nggak pra peradilan menang? Kalau tadi Anda mengatakan fakta Sudah yuridis. kurang lagi Anda mendengar saja. Saya Pak, ya belum pernah dalam karir saya sebagai lawyer KPK mengeluarkan 4 sprindik. 2020, 2023, 2000 kemarin 2004. Desember 2 tanggal 23 ya. Dalam satu perkara. Nah, boleh dijawab. Ya, kalau emang Abang setiap saat menjadi pengacaranya para tersangka korupsi kan enggak juga, Bang. Ada yang namanya sprindik utama. Ada namanya sprindik tambahan ketika membutuhkan penyidik lagi, kan sprindik tambahan. Kalau belum ada yang pengembangan. Satu sprindik. Dua, terkait dengan suap sama menghilangi penyidikan. Kalau belum diperiksa, itu boleh kita berdebat. Kalau dalam persidangan disebut nama yang lain, itulah namanya pengembangan. Itu harus dipahami begitu, Pak. Kan pengembangan itu secara sejajar, ya. Proses peristiwanya sama, ada di Malang tuh, sampai 1 bus tuh. Boleh dia masing-masing. Tetapi kalau sudah buktinya diuji, lalu fakta yuridisnya tidak terlibat, jangan masuk ruangan tiba-tiba, kita cari lagi yuk. Itulah yang namanya melukai asas kepastian hukum. Gitu loh. Bang, jadi hukum itu harus ditegakkan walaupun langit runtuh. Sepakat kan, Bang? Makanya saya bilang, mana yang masyarakat lebih percaya? Antara bukti-bukti yang sudah diuji di persidangan menjadi fakta-fakta yuridis dengan karangan penyidik. Oke, baik. Itu aja. Ya, terakhir Anda. Penyidik kan tugasnya nggak melakukan karangan indah gitu ya. Penyidik melengkapi berkas yang nantinya akan diuji di persidangan. Itu sebabnya kenapa KPK kan ada penyidik, ada jaksa. Jaksa sudah menemani dari proses awal. Ya termasuk bagaimana teknisnya sprindik itu apakah primer ataukah subsidiar. Apakah akhirnya dua-duanya primer gitu ya. Itu pasti sudah kerjasama mereka. Jadi 2 latar penyidik dari jaksa dan penyidik. Udah bekerja sama dalam kasus ini. Sehingga kemudian makanya tadi saya katakan kan KPK tidak mungkin membuka semua bukti dalam proses penyidikan ini. Itu sebabnya kenapa cerita itu belum tentu benar. Karena ketika nanti diuji ada kok terdakwa yang bebas. Ketika ada perbuatan pidana, ternyata bukan pelanggaran pidana. Onslah dia lepas. Bukti-bukti apa yang nanti akan dihadirkan di pra peradilan? Bukti-bukti yang akan di pra peradilan. Kita tunggu tanggal main. Tunggu tanggal main ya. Terakhir, ya memang penasihat hukum nggak ada yang mengatakan bahwa klien saya memang seperti ini pasti membela itu kan. Jadi menurut saya itu adalah hal yang biasa dan dinamika itu. Bela saya itu pakai fakta yuridis. Jangan ngarang. Baik pemirsa, mudah-mudahan dari dialog kita pada malam hari ini ini semakin menguatkan aparatur hukum kita. Betul. Ya, artinya kita percayakan kepada sebuah lembaga dan silahkan mungkin semua tim yang terlibat dalam perkara kasus Harsianto memperjuangkan ya haknya masing-masing. Dan pro dan kontra ini juga merupakan hal yang biasa. Hadapi perbedaan ini dengan sikap yang bijaksana tentunya. Terima seperti kasih dalam program Dua Sisi kita kali ini. Terima kasih kepada seluruh narasumber kami yang sudah bergabung bersama kami di program Dua Sisi. Boleh saling bersalaman biar kita menunjukkan indahnya perbedaan. Wow. Akhir kata, saya Arif Fadil. Dan saya Aditya Nugroho. Pamit undur diri, sampai jumpa minggu depan di program Dua Sisi.